Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Usikum bitaqwallah. Faya ayyuhal muttaqun ittaqullah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, segala nikmat yang Anda dapatkan, yang kita dapatkan semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat makanan, nikmat harta, keluarga, dan banyak sekali nikmat yang kita dapatkan. Semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah bersyukur. Dan jangan lupa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Jika kalian qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah, ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah bersyukur, berterima kasih terhadap orang-orang sekitar kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Tidaklah bersyukur orang yang tidak bersyukur atau tidak berterima kasih terhadap orang-orang. Orang yang tidak berterima kasih terhadap orang-orang tidak akan pernah dikatakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis dijelaskan an Abi Musa radhiyallahu an, dari Abi Musa radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'min kal bunyan, al mu'minu lil mu'min kal bunyan, orang beriman terhadap orang beriman yang lainnya bagaikan suatu bangunan. Al mu'minu lil mu'min kal bunyan, orang beriman terhadap orang beriman yang lainnya diumpamakan sebagai bagaikan sebuah bangunan, saling menguatkan, sisi satu dengan sisi yang lainnya saling menguatkan. Jadi orang mukmin itu ukhuwahnya digambarkan seperti itu, perasaannya digambarkan seperti itu, saling membutuhkan seperti bangunan, satu sisi membutuhkan sisi yang lainnya. Yashuddu ba'duhu ba'don, yashuddu ba'duhu ba'don, yang mana satu sama lain saling menguatkan. Jadi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'don, orang beriman terhadap orang beriman lainnya mereka bagaikan suatu bangunan yang mana satu sama lainnya saling menguatkan. Kemudian Rasulullah wasyabbaka baina asabihi, kemudian Rasulullah mengumpamakan, mendemonstrasikan, mencontohkan dengan mengepalkan jemari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam itu bagaikan seperti ini, saling menguatkan. Jika yang satu tidak ada, maka pasti yang satunya merasa kehilangan. Beginilah hakikat orang yang beriman. Jika Anda merasa seperti ini, maka dipastikan Anda adalah orang yang beriman. Jika Anda punya perasaan seperti ini, jika kehilangan salah satu orang beriman, Anda merasa kehilangan, maka di hati Anda ada iman. Setiap mukmin pasti saling terhubung. Sebagaimana hadis ini, orang mukmin itu saling terhubung seperti sebuah bangunan yang setiap sisinya saling terhubung,
Yang mana jika salah satu hilang, maka akan merasa kehilangan. Jika salah satu disakiti, maka yang lain merasa tersakiti. Jika yang salah satunya hancur, maka yang lain akan hancur. Nah, kita adalah orang yang beriman. Seperti inilah perasaan orang yang beriman. Jika ada saudara kita yang disakiti, pastinya kita akan merasa sakit. Jika kita cuek, tidak merasa sakit, tidak merasa apa-apa, atau bahkan malah masa bodoh, maka hati-hatilah ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita cuek kalau ada saudara kita yang disakiti. Jangan sampai kita masa bodoh jika ada saudara-saudara kita yang disakiti. Jika kita cuek dan tidak merasa apa-apa jika ada saudara kita yang disakiti, maka hati-hatilah. Jangan-jangan hati orang tersebut mati, atau jangan-jangan hatinya tertutup, atau jangan-jangan hatinya sakit, yaitu penyakit orang munafik. Penyakit orang munafik melihat saudaranya sakit atau hancur, dia bahagia. Penyakit orang munafik, hasad. Atau jangan-jangan dia sedang diazab. Bisa jadi orang ini sedang diazab Allah dengan istidraj, yaitu kebahagiaan yang berupa azab. Dia bahagia melihat saudaranya yang beriman sakit. Dia bahagia melihat saudaranya yang iman tertimpa musibah. Dia bahagia. Ini namanya istidraj, kebahagiaan yang sebagai azab, diazab Allah tanpa dia sadari. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ya ikhwah, jika ada saudara kita yang disakiti atau yang dibunuh secara zalim dan brutal, maka hati kita itu harus merasa hancur. Hati kita harus merasa sedih. Jika ada saudara kita yang beriman yang disakiti, dianiaya, dibunuh, dizalimi secara brutal, maka hati kita harus merasa sedih. Pastinya hati kita tersentuh, hancur dan sedih. Semoga Allah memberi kita kesabaran. Semoga Allah menerima saudara-saudara kita yang terzalimi, yang dibunuh. Semoga Allah menerima mereka semua di sisinya, dan insya Allah mereka semua syahid. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus mengingatkan bahwa pembunuhan adalah perkara yang besar. Pembunuhan bukan perkara yang sepele. Bahkan dalam setiap hal, kita tidak boleh terburu-buru, bermudah-mudahan sedikit-sedikit membunuh. Jangan menjadikan membunuh itu dasar, menjadi sifat kita. Jadi kita harus mengingatkan, jangan sampai pembunuhan ini menjadi seperti biasa. Bahkan walaupun terhadap penegak hukum, sama semua. Penegak hukum pun dalam menindak tidak boleh bermudah-mudahan. Bahkan Islam itu berhati-hati sekali untuk menetapkan nyawa seseorang yang akan dihukum had atau dibalas dihukum mati. Itu tetap hati-hati. Maka ya ikhwah, kita harus mengingatkan bahwa pembunuhan adalah perkara yang besar, dan kita harus mengecam keras. Kita harus mengecam keras orang-orang yang membunuh orang-orang yang beriman. Kita tidak boleh punya sifat masa bodoh. Tidak boleh masa bodoh ketika ada kejadian pembunuhan orang-orang beriman yang sedang dibunuh. Kalau ada kasus pembunuhan, kita tidak boleh masa bodoh. Bahkan malah membenarkan pembunuhan tersebut. Itu parah sekali. Kita tidak boleh masa bodoh, dan bahkan kita tidak boleh bermudah-mudahan membenarkan setiap pembunuhan dengan alasan tugas atau dengan alasan itu adalah penegak hukum dan lainnya. Karena pembunuhan itu nanti akan berakibat dendam yang turun-temurun. Makanya Islam itu berhati-hati sekali menjaga masalah ini, masalah pembunuhan. Karena apa? Kenapa dijaga dengan baik masalah pembunuhan ini? Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk membunuh orang. Karena pembunuhan itu jika salah satu terbunuh, dendam itu akan turun-temurun. Makanya ada hukum qisas untuk menghentikan dendam tersebut. Sampai keluarga yang korban itu sampai ridho, atau diganti dengan membayar diat, diganti dengan membayar denda sampai keluarga itu ridho dan tidak dendam. Makanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita harus sampaikan bagaimana ancaman pembunuhan dijelaskan di Al-Quran, supaya orang-orang ini tidak menyepelekan pembunuhan, bahkan supaya orang-orang ini tidak bermudah-mudahan
membenarkan meski mereka ini adalah penegak hukum atau beralasan melakukan tugas. Ayoul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ancaman tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an." Dan tidak patut bagi seseorang yang beriman membunuh seseorang yang beriman yang lainnya kecuali karena salah, tidak sengaja. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya kecuali kalau terjadi suatu kasus yang tidak disengaja. Wa man qatala mu'minan, dan jika terjadi kasus pembunuhan, wa man qatala mu'minan, barang siapa membunuh mukminan khata'an, fatahriru raqabah mu'minah wadiyah musallamah ila ahlihi. Barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tidak sengaja, hendaklah dia memerdekakan seorang budak hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan diat yang diserahkan kepada keluarganya korban yang terbunuh. Illa an yasaddaqu, kecuali jika keluarga korban membebaskan, mengikhlaskan pembayaran. Fa in kana min qaumin aduwin lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah. Jika yang terbunuh atau korban dari kaum yang sedang bermusuhan denganmu padahal dia orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fidyatun musallamah ila ahlih wa tahriru raqabatin mu'minah. Dan jika dia korban atau korbannya adalah orang kafir, dan jika korbannya adalah orang kafir yang sedang melakukan perjanjian damai denganmu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan, diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh atau keluarga korban yang orang kafir, serta dia harus membayar atau memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kanallah aliman hakima. Barang siapa yang tidak bisa membebaskan budak, yang tidak bisa membayar diat, maka hendaklah si pembunuh ini hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di dalam hukum ini ada hikmah besar supaya dendam itu tidak turun temurun, dan Allah sungguh Maha bijaksana dalam memberi keputusan. Ayoul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini itu tadi yang saya bacakan adalah pembunuhan yang tidak sengaja, pembunuhan yang tidak direncanakan. Bertengkar tidak sengaja, ketika bertengkar yang satu terbunuh, kan itu tidak direncanakan untuk membunuh, tetapi ketika bentrok atau terjadi pertengkaran ternyata sampai terjadi pembunuhan. Ini namanya pembunuhan yang tidak sengaja. Kemudian di ayat berikutnya, bagi yang membunuh dengan sengaja, ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan yang ada rencananya, di sini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an ancamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan," dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maksudnya pembunuhan yang berencana, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Jadi siapa yang membunuh orang mukmin berencana, dengan terencana atau sengaja, maka balasan dia adalah neraka jahanam, dia kekal di dalam neraka. Wa ghadiballah, dan Allah marah, murka terhadap orang yang berencana membunuh orang beriman. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Jadi orang yang membunuh orang yang beriman itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anahu, Allah melaknat orang yang membunuh dengan sengaja, membunuh dengan berencana. Wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Allah menyiapkan baginya orang yang membunuh
dengan terencana atau membunuh orang beriman dengan sengaja, Allah akan melaknatnya dan Allah akan menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Quran surat An-Nisa ayat ke-93. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Penting sekali hal ini harus diingatkan supaya orang tidak bermudah-mudahan menumpahkan darah seseorang, karena resikonya besar sekali. Dendam itu akan turun-menurun jika tidak terbayar. Dendam itu jika tidak terbayar, dendam itu akan turun-temurun. Maka itu Islam menganjurkan seperti ini. Harus ada diat, harus ada qisas. Dan bagi orang yang membunuh muslim dengan sengaja, maka dia ancamannya adalah dibalas Allah dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah, menjauhkan kita dari segala keburukan. Perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka telah aku sampaikan, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Tuhan kalian, sungguh Rabb kalian Maha Pengampun. Perbanyaklah memohon ampunan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, ingatlah Allah, aku pasti akan mengingat kalian. Allah pasti akan mengingat kalian. Maksudnya perbanyaklah berzikir dan perbanyaklah berdoa. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan doa kalian. Maksudnya berdoalah, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kalian. Dan juga Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, sungguh aku dekat. Allah dekat. Allah menjawab setiap doa orang-orang yang memohon. Allah dekat dengan orang-orang yang selalu banyak berdoa. Maka ayolah ikhwah, perbanyaklah berdoa. Carilah waktu-waktu yang bagus untuk berdoa. Selesai sholat, banyaklah berdoa. Ada malaikat yang mengamini doa-doa jenengan. Dalam majelis ilmu, majelis taklim, pengajian, banyaklah berdoa. Malaikat itu ketika di majelis ilmu akan melaporkan doa-doa jenengan, dan Allah akan menjawab doa jenengan, doa-doa di majelis ilmu. Sebelum subuh berdoalah, langsung dijawab Allah Subhanahu wa taala. Setelah azan, antara azan sampai iqamah, perbanyaklah berdoa. Di antara dua khutbah yang pertama dan khutbah kedua, di sela-selanya itu ketika khatib duduk, perbanyaklah berdoa. Di situ waktu-waktu yang bagus untuk berdoa. Ketika hujan turun, banyak berdoa. Ketika safar atau di jalan, banyaklah berdoa. Dan berhati-hatilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Ittaqu da'watal madlum. Hati-hatilah kalian berbuat dolim. Hati-hatilah kalian terhadap doa-doa orang-orang yang kalian zolimi. Maka ya ikhwah, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi. Doa tersebut tidak ada hijabnya. Doa orang yang terzolimi tidak ada hijabnya, dijawab Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwah, perbanyaklah berdoa. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberi hidayah kepada para pemimpin kita. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma as-sami'ul alim, Allahumma al-azim, inna nas'aluka wa na'udzu bika wa na'udzu bi'izzatika wa na'udzu bi'azamatika wa na'udzu biwajhikal karim wa sultanikal qadim minasyaitonir rajim wa bi kalimatika at-tammat min syarri ma khalaq wa min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah wa minal baras wa minal junun wa minal judam wa min sayil asqam. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin, Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin, Allahumma farrij karbahum, Allahumma farrij anna, Allahumma alaika bidzalimin, Allahumma alaika bidzalimin, Allahumma alaika bidzalimin, Allahumma mazzighum, Allahumma mazzighum, Allahumma zalzilhum. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadil. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.